Namun Tuhan menegaskan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema permenungan kita pada kesempatan ini adalah belajar melihat dengan hati. Firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengajak kita melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Tuhan mengingatkan bahwa yang paling penting bukanlah apa yang tampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bersama dari kitab 1 Samuel. Tuhan mengutus Samuel untuk memilih seorang raja dari antara anak-anak Isai. Ketika melihat anak-anak Isai yang tampak kuat dan meyakinkan, Samuel hampir saja memilih mereka. Namun Tuhan menegaskan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Pilihan Tuhan justru jatuh kepada Daud, anak bungsu yang awalnya tidak diperhitungkan. Kisah ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda dari manusia. Daud hanyalah seorang gembala yang sederhana. Ia tidak menonjol dan bahkan tidak langsung dipanggil ketika Samuel datang. Namun justru dialah yang dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk rencananya. Setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki nilai dan kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus menegaskan bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita diajak berjalan dalam terang Kristus. Terang itu terlihat dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Sikap-sikap sederhana seperti berbuat baik dan berkata jujur menjadi tanda bahwa terang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan cara itu, hidup kita juga dapat menjadi terang bagi sesama. Sedangkan dalam bacaan Injil, penginjil Yohanes menyuguhkan kepada kita kisah tentang seorang yang buta sejak lahir, yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam kisah ini, Yesus mengoleskan tanah pada mata orang itu dan menyuruhnya membasuh diri. Lalu ia dapat melihat kembali. Mukjizat ini membuat banyak orang heran dan bahkan memicu perdebatan di antara para pemimpin agama. Orang yang tadinya buta kemudian berani bersaksi tentang apa yang dialaminya. Ia perlahan-lahan semakin mengenal siapa Yesus sebenarnya. Secara eksegetis, kisah ini tidak hanya berbicara tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang proses membuka mata iman. Dalam tradisi Injil Yohanes, mukjizat sering disebut sebagai tanda yang menunjukkan identitas Yesus sebagai terang dunia. Orang yang tadinya buta mengalami perjalanan iman. Dari hanya mengenal Yesus sebagai manusia, lalu sebagai nabi, hingga akhirnya menyembahnya sebagai Tuhan. Sebaliknya, para pemimpin agama yang merasa paling tahu justru menolak tanda itu. Mereka secara fisik dapat melihat, tetapi secara rohani
tetap berada dalam kegelapan. Iman mereka masih tetap buta. Sesama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, melalui bacaan-bacaan suci yang telah diperdengarkan kepada kita atau yang telah kita bacakan, hari ini kita diajak untuk memeriksa diri. Apakah kita sudah melihat orang lain dengan hati yang terbuka, bukan hanya dari penampilan luar? Kita juga diajak untuk hidup sebagai anak-anak terang dalam keseharian hidup kita. Kebaikan kecil, kejujuran, dan kepedulian dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, semoga Tuhan membuka mata hati kita agar kita mampu melihat kebenaran dan berjalan di dalam terang-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.